Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurleni, guru SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu, dan juga sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan bagaimana cara pembelajaran secara daring. Selamat menyaksikan, tetap semangat. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian anak-anak? Baik Bu. Sehat Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita berdoa sejenak menurut kepercayaan kita masing-masing. Ali, silakan Ali pimpin doa dulu. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Ali. Sepertinya kita sudah hadir semua ya. Namun untuk melengkapi administrasi kelas kita, silakan anak-anak mengisi kembali daftar hadir yang sudah Ibu bagikan di Zohom ya. Baik, kemudian isi dulu kesepakatan kelas nih. Ini ada juga kesepakatan yang sudah dibuat, aktif dalam berdiskusi. Ini siapa nih yang menulis ini? Saya Bu. Oke, makasih Mada. Baik nak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ayo, siapa yang masih ingat siapa saja pelaku? Saya Bu. Oh, Mada, silakan Mada. Ada konsumen, produsen, dan distributor Bu. Oke, masih ingat ya. Nah, sekarang peran produsen, peran konsumen, dan distributor itu dalam kegiatan ekonomi apa ya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Irma, silakan Irma. Produsen itu berperan memproduksi barang dan jasa, distributor menyalurkan barang dan jasa. Kalau konsumen itu menghabiskan nilai guna suatu barang, Bu. Nah, sekarang kita mempelajari materi permintaan dan penawaran. Tujuannya apa, Nak? Di sini dapat kalian baca. Yang pertama, dapat menjelaskan arah keseimbangan permintaan dan penawaran atas perubahan pendapatan, teknologi, harga, dan selera konsumen dengan baik. Serta yang terakhir nanti, kalian bisa menyajikan pola hubungan antara permintaan dan penawaran dengan baik, yaitu melalui forum diskusi. Bagaimana kemampuan awal kalian dalam memahami materi yang akan kita pelajari? Nah, silakan diisi ya, LKPD kemampuan awal. Pada awal COVID di Indonesia itu harga masker sempat mahal. Itu ada yang bisa jawab tak kira-kira? Saya Bu. Ya, silakan Kelas Fit. Karena banyak yang butuh masker Bu. Baik, sekarang Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai materi permintaan, penawaran, serta faktor yang mempengaruhinya. Baik, Nak, di layar sudah nampak gambar belum nih? Sudah Bu. Ini gambar apa, gambar Nak? pasar. Gambar pasar. Gambar pasar. Gambar pasar di pasar Bu. Iya, benar sekali, gambar pasar. Itu ada siapa saja di pasar, Nak? Ada penjual Bu. Ada penjual dan pembeli Bu. Ada penjual dan pembeli. Kalau penjual Ada barang yang diperjualbelikan. iya benar. Kalau penjual itu menawarkan atau meminta? Menawarkan Bu. Kalau pembeli? Meminta. Minta Bu. Iya. Berarti sudah paham ya mengenai permintaan dan penawaran? Secara Sudah, Bu. iya, berarti kita sudah bisa ya Nak menggambarkan kalau kita di pasar itu, oh ini pedagang berarti mereka menawarkan barang. Oh saya sebagai pembeli berarti saya yang meminta barang. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini Nak, bahwa permintaan itu merupakan kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jenis barang pada berbagai tingkat harga pada. Nah, itu tadi kalian sudah bisa
menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari berarti sudah bisa, sudah paham ya. Jadi maknanya itu sudah tahu ya, permintaan dan penawaran, bukan hanya sekedar konsep nak ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi mengenai pengertian, sekarang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan penawaran? Atau di sini Ibu tanya dulu, ada yang sudah tahu belum? Faktor apa saja nih? Tadi di awal ya Ibu tanya, kenapa pada saat awal kita kena pandemi di Indonesia ini harga masker mahal karena kata Lasbid banyak yang butuh Bu. Nah, kira-kira ada enggak dari kita semua, dari anak-anak yang memahami kata banyak yang minta atau banyak yang membutuhkan. Jadi harganya menjadi mahal. Jadi salah satu faktornya adalah harga. Nah, kita lihat dulu ya video ini ya. Nah, pendapatan pembeli itu sangat mempengaruhi tingkat permintaan. Nah, sekarang Ibu tanya nih mengenai pendapatan. Kalau Irma kalau diberikan oleh orang tuanya biasa uangnya 10.000 sehari, kan dapat jajannya cuman bakso ya. Nah, kalau seandainya Ibu Irma memberikan 50.000, kira-kira banyak dapat apa Irma? Saya borong Bu, saya beli es campur, saya nambah gorengan. Jadi banyak Bu makanan yang saya makan Bu. Iya, makanya pada saat pendapatan kita meningkat, maka permintaan kita juga akan meningkat. Itu faktor yang kedua. Sudah paham belum mengenai faktor-faktor permintaan dan penawaran? Sudah Bu. Ya, oke, kami sudah jelas. Kita lanjutkan ya mengenai hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, sekarang kalian lihat di layar itu gambar apa nak? Timbangan Bu. Timbangan. Ya, gambar Ibu kan akan balas tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, kemarin kalian pernah di SMP ada pelajaran IPS ya, pelajaran ekonomi. Kira-kira ada yang ingat enggak ya hukum permintaan? Saya ingat Bu, hukum permintaan. Apa Made? Semakin mahal harga, semakin sedikit barang yang diminta Bu untuk hukum permintaan. Iya, yang ingat hukum penawaran siapa nih? Ayo. Saya Bu Guru. Ya, silakan. Semakin mahal barang yang mau dijual, semakin banyak nanti penjualnya yang mau menjual barang itu Bu. Iya, benar sekali ya. Nah, untuk hukum permintaan itu muncullah fungsi permintaan nak. Ya. Loh, kalau berbicara masalah fungsi, ini ada kaitannya dengan apa nih? Siapa yang tahu? Ada kaitannya dengan Rumus hitungan Bu. Menghitung. Nah, coba kita perhatikan nih, fungsi permintaan itu apa? Kita perhatikan, fungsi permintaan itu adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini bentuk persamaannya seperti ini ya. Bentuk dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP. QD merupakan jumlah barang yang diminta, A merupakan nilai konstan, kemudian min BP. B sendiri adalah harga, sedangkan min B merupakan koefisien dari harga. Nah, cara mencari fungsi permintaan dan penawaran sama nak, rumusnya P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min P1 dibagi Q2 min P1. Oke, paham ya? Jelas nak? Paham Bu Guru. Sekarang ini mengenai penawaran buah jeruk ya yang ditawarkan oleh Ali. Nah, di sini pada saat harga jeruk itu 20.000, penawaran yang dilakukan oleh Ali itu 50 kg. Nah, pada saat harganya turun 15.000, itu yang ditawarkan sebanyak 30 kg. Berarti menurun ya? Paham Bu. Oke, kalau sudah paham, tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan nih. Kita akan berdiskusi ya, sesuai dengan kelompok yang sudah ada ya. Nah, kemarin kan sudah ada kelompoknya, ada 3 kelompok ya kemarin. Ibu minta kalian mengamati ya di video tersebut, ada permasalahan apa yang terjadi. Nah, jadi dari tayangan video kalian bisa mengidentifikasi, kemudian ada juga 3 solusinya. Paham nak? Diskusinya Ibu fasilitasi kalian melalui Google Docs. Baik, sudah semua nak menyaksikan
menyaksikan videonya ya. Silakan berdiskusi. Nah, sudah berjalan ya diskusinya, berarti sudah bisa menuangkan semua ya. Kelompok 3 sudah bisa mengakomodir teman-temannya untuk mengungkapkan permasalahan yang ada pada video. Nah, ini kelompok 2 nih, cepet nih. Ya, sudah ada solusinya nih. Silakan nih, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1, 2, atau 3? Terima kasih Bu. Jadi hasil diskusi kami kelompok 2, identifikasi masalahnya ada 3. 1, ada harga tidak ada barang. 2, pelanggan pindah ke kedai pesaing, kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi. 3, keuntungan menurun. 3, memberikan solusi agar masalah tersebut bisa terpecahkan. Solusi Ya. menambah pertama, Bu. Ya, Menambah stok susu, Bu. ya, Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan, Bu. Terus yang ketiga, menaikkan keuntungan sehingga nanti harganya bisa bersaing dengan kedai yang lain. Bahwa saat harga dinaikkan, maka permintaan semakin sedikit, dan saat harga diturunkan, jumlah permintaannya meningkat. Jadi ini berbanding terbalik dengan harga ya Bu ya. Baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dan jangan lupa direkap dalam LKPD yang telah Ibu berikan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kalian nanti ya bisa mengisi daftar evaluasi beserta kuis yang Ibu kirim di WhatsApp. Sambil menunggu kalian menyelesaikan post-test, Ibu akan menyimpulkan bahwa permintaan itu akan semakin berkurang kalau harga di pasar itu meningkat, dan permintaan akan bertambah jika harga semakin turun. Jadi dia berbanding terbalik ya. Kemudian untuk penawaran, jika harga di pasar itu semakin mahal, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh penjual. Dan sebaliknya juga, jika harga itu rendah, turun, maka semakin sedikit juga barang yang ditawarkan. Sudah paham semua nak ya? Sudah jelas semua ya? Mengenai Paham, Bu Guru? Paham Bu. Baik, kalau sudah paham semua, tadi sambil Ibu masih menunggu loh hasil evaluasinya ya, Ibu akan merefleksi dulu. Kira-kira nih, dari pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang menjawab? Kita mempelajari harga, Bu. Semakin banyak, semakin mahal barang, berarti kita tambah sedikit belinya. Tapi kalau penjual, semakin harga mahal, semakin banyak yang dijualnya, Bu. Oke, Ali, apa yang paling Ali sukai dari pembelajaran kita hari ini, Ali? Hukum permintaan, Bu. Kenapa Ali paling suka hukum permintaan? Karena sering kita lihat sehari-hari, Bu kan. Kalau misalnya harga jeruk lagi naik, saya belinya sedikit. Kira-kira apa yang belum dipahami pada hari ini? Mungkin saya itu lemah di hitung-hitungan Bu ya. Mungkin membuat fungsi itu saya butuh waktu Bu ya. Minggu depan tolong ajari lagi Bu ya. Iya, minggu depan kita masih tetap mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Nah, kita akan pelajari tentang kurva. Baik, kira-kira bisa Ibu tingkatkan untuk kedepannya setelah pembelajaran hari ini. Minggu depan kita main games yuk, Bu. Nanti untuk minggu depan Ibu akan memberikan ice breaking di awal. Kalau ini Ibu akan memberikan ice breakingnya di akhir. Baik, kira-kira selain itu apa lagi nak? Apakah cara Ibu mengajar terlalu cepat atau gimana nak? Mohon dikoreksi nak Sudah ya. bagus Bu. Bagus, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, Berdoa selesai. Terima kasih Bu. nah, terima kasih kembali Bertus, terima kasih anak-anak. Sungai Ugan, ayahnya berseh, bada uhang, ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.